Pernahkah kamu bingung memilih antara dua pilihan yang sama-sama menarik? Misalnya, memilih baru atau merencanakan liburan keluarga. Nah, dalam dunia bisnis yang lebih rumit, kebingungan semacam itu bisa menyebabkan kerugian besar loh. Disinilah model dalam sistem pendukung keputusan, atau SPK, muncul sebagai pahlawan. Apa itu model? Kamu bertanya. Anggap saja ia sebagai versi mini, atau tiruan dari dunia nyata. Ia bukan dunia nyata itu sendiri, tapi sebuah perwakilan yang lebih sederhana dan mudah dipahami, yang membantu kita melihat masalah dengan lebih jelas. Kembali ke laptop. Dengan model, kita bisa menguji berbagai skenario tanpa perlu menanggung risiko di dunia nyata. Lalu, apa yang membuat sebuah model itu jitu atau efektif? Tentu ada ciri-cirinya, bukan seperti memilih pasangan hidup yang perlu serasi. Pertama, model yang baik harus punya generalisasi. Artinya, ia tidak hanya berfungsi untuk satu masalah kecil, tapi bisa diterapkan pada berbagai situasi serupa. Kedua, ia harus transparan. Maksudnya, cara kerja model tersebut haruslah jelas dan bisa dipahami, bukan seperti kotak hitam ajaib yang tiba-tiba mengeluarkan jawaban. Kita perlu tahu logika di baliknya, agar kita bisa mempercayai hasilnya. Kalau tidak paham, bagaimana mau yakin kan? Selain itu, model yang bagus juga harus punya potensi untuk dikembangkan. Dunia selalu berubah, bukan? Begitu juga dengan masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu, model haruslah fleksibel dan bisa diubah sesuai atau ditingkatkan seiring dengan adanya informasi baru atau perubahan keadaan. Terakhir, ia perlu sensitif terhadap asumsi. Setiap model dibangun di atas beberapa asumsi dasar. Model yang baik akan menunjukkan bagaimana hasilnya bisa berubah jika asumsi tersebut diubah. Ini memberikan kita gambaran yang lebih lengkap tentang risiko dan ketidakpastian yang mungkin terjadi. Seru banget kan? Jadi pada dasarnya, model adalah alat bantu berpikir kita. Ia seperti peta sebelum kita memulai perjalanan yang jauh dan tidak menentu. Tanpa peta, kita mungkin akan tersesat, membuang waktu, dan kehabisan sumber. Dengan model yang baik, kita dapat merencanakan jalur terbaik, mengantisipasi halangan, dan akhirnya sampai ke tujuan, yaitu keputusan yang tepat dengan lebih yakin dan efisien. Ia mengubah kerumitan yang bikin pusing kepala menjadi sesuatu yang bisa diurus. Ini bukan sihir, ini adalah sains pengambilan keputusan yang canggih. Menciptakan model yang hebat dimulai dengan satu proses penting, penyederhanaan. Bayangkan kamu mencoba menjelaskan mesin mobil kepada seorang anak kecil. Kamu tentu tidak akan membicarakan tentang katup, piston, dan injeksi bahan bakar secara rinci, kan? Sebaliknya, kamu akan mengatakan, bensin masuk, ada ledakan kecil, dan itu membuat roda berputar. Itulah inti penyederhanaan. Dalam konteks SPK, proses ini terbagi menjadi 3 tahap. Pertama adalah analisis sistem, di mana kita membedah sistem nyata yang rumit untuk memahami komponen-komponen utamanya dan bagaimana ia saling berinteraksi. Ini seperti seorang detektif yang mengumpulkan semua petunjuk di tempat kejadian perkara. Setelah semua komponen utama dikenali, kita beralih ke tahap kedua, yaitu perancangan sistem. Di sini kita mulai membuat sketsa atau kerangka model. Kita memutuskan elemen mana dari sistem nyata yang paling penting untuk dimasukkan ke dalam model, dan mana yang bisa diabaikan untuk menjadikannya lebih ringkas. Ini seperti seorang pelukis yang memilih warna-warna utama untuk lukisannya. Tidak semua detail perlu ada, hanya yang paling penting untuk menyampaikan pesan. Tujuan utamanya adalah untuk menangkap inti masalah, tanpa terjebak dalam detail yang tidak relevan. Tahap terakhir dalam penyederhanaan adalah postulasi sistem. Postulasi berarti kita membuat asumsi-asumsi tentang bagaimana komponen-komponen dalam model kita akan berperilaku. Misalnya, kita mungkin berasumsi bahwa jika harga naik, permintaan akan turun. Asumsi-asumsi ini menjadi aturan main dalam model kita. Proses ini sangat penting karena ia membentuk logika internal model. Dengan menyelesaikan ketiga tahap ini, analisis, perancangan, dan postulasi, kita berhasil mengubah sebuah sistem dunia nyata yang kacau dan rumit menjadi sebuah model yang teratur, ringkas, dan siap untuk digunakan. Tentu saja, dalam proses ini, sudut pandang si pembuat model sangat berpengaruh. 3 faktor utama yang membentuk cara seseorang melihat masalah adalah nilai-nilai pribadi, latar belakang ilmu atau pendidikan, dan pengalaman masa lalu. Seseorang dengan latar belakang keuangan mungkin akan lebih fokus pada aspek biaya dan keuntungan, sedangkan seorang insinyur mungkin lebih fokus pada efisiensi teknis. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa setiap model adalah cerminan dari sudut pandang pembuatnya.
Sungguh, membuat model ini seperti seni. Setelah kita memahami prinsip-prinsipnya, mari kita lihat bagaimana sebuah model sebenarnya dibangun. Proses ini bisa dibagi menjadi dua tahap utama yang tidak bisa dipisahkan, seperti kopi dan susu. Tahap pertama adalah pembentukan struktur model. Ini adalah fase di mana kita menentukan hubungan logis dan matematis antara berbagai variabel. Kita bertanya, apa yang memengaruhi apa? Misalnya dalam model penjualan, kita mungkin menentukan bahwa jumlah penjualan dipengaruhi oleh biaya iklan, harga produk, dan aktivitas pesaing. Membentuk struktur ini seperti melukis kerangka sebuah bangunan. Ia memberikan bentuk dan kekuatan kepada keseluruhan model. Tahap kedua adalah pengumpulan data. Struktur tanpa data adalah seperti mobil tanpa bahan bakar. Ia tidak akan kemana-mana. Pada tahap ini, kita mengumpulkan data nyata untuk mengisi model yang telah kita rancang. Data ini bisa datang dari person collecting market survey data with tablet, accountant reviewing company historical records epidemiologically, catatan sejarah perusahaan, survei pasar, atau sumber eksternal lainnya. Kualitas data sangatlah penting. Jika kita menggunakan data yang tidak tepat atau tidak relevan, model kita akan menghasilkan sampah, tidak peduli seberapa hebatnya struktur yang telah kita bangun. Proses ini memerlukan ketelitian dan kesabaran, memastikan setiap angka yang dimasukkan adalah sahih dan bisa dipercaya. Model-model ini pun datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, masing-masing dengan kegunaan tersendiri. Ada physical model of a building, person holding a miniature car prototype at distributely. Model fisik, seperti maket bangunan atau prototip mobil yang bisa kita lihat dan sentuh. Kemudian ada model matematis, yang menggunakan persamaan dan formula untuk mewakili hubungan, seperti model ramalan cuaca. Model juga bisa diklasifikasikan sebagai statis, yang menggambarkan keadaan pada satu titik waktu, atau dinamis, yang menunjukkan bagaimana sesuatu berubah dari waktu ke waktu. Model statis adalah seperti selembar foto, sedangkan model dinamis adalah seperti sebuah film. Selain itu, kita juga punya person solving math problem on paper, analyst using calculator with spreadsheet stock at distribute equally, model analitis yang mencari solusi optimal melalui formula matematis, dan model numerik yang menggunakan iterasi komputer untuk mencari jawaban yang hampir tepat. Akhir sekali, terdapat model simulasi yang paling populer dalam SPK. Model simulasi meniru perilaku sistem dari waktu ke waktu, memungkinkan kita untuk menjalankan eksperimen bagaimana jika. Contohnya, bagaimana jika kita menaikkan anggaran iklan sebanyak 20%? Dengan berbagai jenis model ini, kita bisa memilih alat yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah spesifik yang kita hadapi. Proses menggunakan model dalam pengambilan keputusan bukanlah satu proses yang lurus, tapi lebih kepada sebuah siklus yang berkelanjutan. Semuanya dimulai dengan langkah paling dasar, yaitu penentuan masalah. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah jika kita tidak tahu apa masalahnya, kan? Pada tahap ini, manajer dan analis bekerja sama untuk mendefinisikan masalah dengan jelas, mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, dan menentukan cakupan masalah tersebut. Definisi masalah yang jelas adalah separuh dari penyelesaian. Tanpa ini, kita mungkin akan membangun model yang canggih untuk menyelesaikan masalah yang salah. Sungguh satu pemborosan. Setelah masalah dipahami, kita memasuki fase pengembangan model. Ini adalah di mana semua yang telah kita bahas, penyederhanaan, pembentukan struktur, dan pengumpulan data, terjadi. Analis akan membangun versi awal model, mengujinya dengan data sejarah, dan memvalidasinya untuk memastikan ia mewakili realitas dengan cukup baik. Proses ini seringkali melibatkan percobaan dan kesalahan. Model mungkin perlu diubah sesuai beberapa kali berdasarkan umpan balik dari manajer atau penemuan data baru. Ia seperti seorang koki yang selalu mencicipi dan mengubah sesuai resepnya sampai rasanya sempurna. Apabila model dianggap cukup mantap, ia siap untuk digunakan dalam fase pengambilan keputusan. Pada tahap ini, manajer menggunakan model sebagai lapangan bermain virtual. Mereka bisa menjalankan berbagai skenario bagaimana jika untuk melihat dampak dari keputusan yang berbeda. Contohnya, bagaimana jika kita membuka cabang baru di kota X, atau bagaimana jika biaya bahan baku naik 15%. Model akan memberikan proyeksi hasil bagi setiap skenario, melengkapi manajer dengan wawasan yang mendalam
untuk membuat pilihan yang paling bijak dan terinformasi. Model tidak membuat keputusan, tapi ia memberikan informasi yang sangat berharga kepada manusia yang membuat keputusan. Akhir sekali, apa manfaat semua ini? Pengembangan model yang efektif untuk SPK memungkinkan organisasi membuat keputusan dengan lebih cepat, lebih konsisten, dan berdasarkan data, bukan naluri semata-mata. Ini membantu mengurangi risiko dengan memungkinkan kita menguji ide di dunia maya sebelum melaksanakannya di dunia nyata. Ini juga meningkatkan pemahaman kita tentang bisnis kita sendiri. Dengan memodelkan sistem, kita dipaksa untuk berpikir secara kritis tentang bagaimana setiap bagian bisnis kita berfungsi dan berinteraksi. Jadi lain kali kamu berhadapan dengan keputusan yang sulit, ingatlah kekuatan sebuah model. Kembali ke laptop.